Selamat siang Mbak, selamat datang. Siang. Boleh diperkenalkan Mbak, namanya siapa? Perkenalkan aku Atika Sapa. Oke Mbak Atika, hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah cukup baik, Mbak. Oke, tadi Mbak Atika kesini dengan siapa? Kebetulan sendiri aja sih. Oke, sudah makan siang belum Mbak Atika? Belum sih, Mbak. Oke, setelah ini jangan lupa makan siang ya Mbak. Oh ya Mbak Atika, sekarang ini sudah usia berapa? Sekarang jalan 21 sih, Mbak. Oke, untuk aktivitas sehari-hari Mbak Atika nih biasanya kuliah atau bekerja? Aku kebetulan cuma kuliah sama ada beberapa aktivitas di luar kampus sih. Oke, Mbak Atika. Terima kasih banyak ya Mbak sebelumnya karena sudah hadir di sini menemui saya. Kalau boleh saya tahu nih tujuan atau harapan Mbak Atika untuk datang ke sini itu untuk apa? Aku cuma pengen ini aja sih, sharing tentang apa ya, permasalahan aku akhir-akhir ini sih, Mbak. Tuh. Baik, sebelumnya saya izin terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri ya Mbak Atika. Saya Monica Glory, saya di sini sebagai mahasiswa semester 5 dari program studi psikologi yang saat ini akan membersamai Mbak Atika dalam konseling pada hari ini. Konseling pada hari ini kira-kira akan berlangsung selama 10 menit ke depan, dan sebelumnya saya sampaikan bahwa saya memohon izin kepada Mbak Atika bahwasanya dalam konseling ini saya meminta izin untuk merekam segala percakapan yang akan kita ungkapkan pada konseling pada hari ini. Namun Mbak Atika juga tenang aja karena segala data maupun informasi yang Mbak Atika berikan akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi rekaman ini akan saya gunakan sebagai bahan evaluasi saya bersama dosen saya. Nah, saya juga mohon izin Mbak apabila nanti ke depannya ada sesuatu hal yang sekiranya dapat membahayakan Mbak Atika maupun orang-orang di sekitar Mbak Atika, saya mohon izin untuk mengevaluasi lebih lanjut kepada dosen saya dan pihak-pihak lain yang mungkin nanti dapat membantu Mbak Atika. Apakah Mbak Atika berkenan? Berkenan. Oke, baik, kita mulai aja ya Mbak ya. Bisa mulai diceritakan apa yang ingin dibagikan bersama saya. Apa ya, mulainya mungkin akhir-akhir ini saya itu sudah kurang respect dengan pasangan saya sendiri. Jadi lebih permasalahan saya sama pasangan sih, Mbak, akhir-akhir ini. Oke, jadi ada permasalahan nih bersama dengan pasangan Mbak Atika. Kalau boleh tahu nih Mbak lebih dalam, kalau kurang respectnya itu yang seperti apa Mbak? Apa ya, dia tuh kayak akhir ini berubah gitu, Mbak. Jadi kayak nggak kayak dulu di awal kita memulai hubungan. Jadi kayak apa perubahannya? Oke, jadi terjadi perubahan ya dari pasangannya Mbak Atika. Pasti Mbak Atika juga merasakan kesal, merasakan sebel gitu ya, kenapa kok berubah gitu ya. Oke, jadi perubahannya ini tuh kalau boleh saya tahu lebih lanjut itu perubahan dalam hal apa Mbak? Lebih ke ini sih, Mbak, apa komitmen dianya. Jadi kayak di awal hubungan tuh dia berkomitmen nggak seperti itu. Jadi kita punya komitmen yang dimana apa ya, intinya dia tuh sekarang berubah gitu loh, dan dia nggak menepati komitmennya. Oke, jadi pasangan Mbak Atika tuh dari awal dulu kita bersama sudah membuat komitmen bersama ya. Ternyata akhir-akhir ini dia melakukan perubahan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, komitmen awal yang dulu Mbak Atika bersama pasangan sepakat itu komitmen yang seperti apa? Jadi kita tuh punya kesepakatan kan, Mbak, kayak aku sama dia itu saling support dalam hal apa ya, pendidikan. Jadi sama-sama sedang menjalani pendidikan, jadi saling support, saling menunggu, terus juga apa ya, mendukung juga, saling mendukung secara emosional. Jadi kan ya, layaknya dengan pasangan kan harus mendukung berbagai aspek ya dalam kehidupan kita kan. Nah, sekarang dia tuh sudah mulai berubah, jadi aku merasa sekarang kayak aku nggak didukung sepenuhnya lagi sama dia dengan komitmen yang dia bilang di awal. Aku merasa dia kayak kok nggak mendukung apa ya, target aku dalam menggapai pendidikan. Jadi nggak mau menunggu, kayaknya kayak apa ya, apa terlalu terburu-buru dalam apa menjalani hubungan kita saat ini gitu sih. Oke, jadi intinya komitmen awalnya itu untuk saling support satu sama lain dalam pendidikan maupun karir ya Mbak ya. Oke, kalau begitu dari komitmen awal yang sudah disepakati, lalu perubahannya bagaimana? Misalnya sikap apa yang menunjukkan bahwa dia itu tidak menepati komitmen di awal? Ya sekarang mungkin
lebih akhir ini lebih sering curiga, kayak misalnya aku kan sibuk kuliah, dia juga tentunya juga punya kesibukan lain. Nah sekarang aku udah semester 5 juga, jadi kayak merasa kayak aku dicurigai, kok kamu, saya aku lama respon WhatsApp dia atau yang lain-lain. Nah dia tuh kayak protes kenapa gini-gini dan selalu curiga gitu ke aku, selalu nuduh hal-hal yang aku tuh nggak lakuin gitu. Jadi aku capek itu dipojokin terus dan aku merasa aku nggak didukung dalam menjalani perkuliahan aku. Jadi kayak mengganggu aku juga sih Mbak gitu. Oke Mbak, aku juga paham banget nih Mbak perasaan Mbak Atika ya. Ketika kita juga lagi berjuang dalam pendidikan kita, yang seharusnya kita komitmennya untuk saling support, tapi ternyata malah sekarang jadi dituntut, jadi banyak dipaksa ya dari pasangannya Mbak Atika. Pasti berat banget gitu ya. Ya. Kalau saya boleh tahu lebih dalam nih Mbak, kalau dari pasangan Mbak Atika sendiri saat ini usianya berapa Mbak? Kalau usia kebetulan kita bedanya cukup nggak jauh banget sih, sekitar 4 tahun. Jadi dia sekarang 24. Oke, kalau sekarang aktivitasnya pasangan Mbak Dika tuh kuliah atau kerja? Sebenarnya kuliahnya sudah selesai, cuma sekarang lagi pendidikan profesi gitu kan. Oke, kalau menurut saya itu tadi perbedaannya cukup jauh ya Mbak ya. Iya. Saya ingin tahu nih kalau menurut Mbak Atika sendiri dari perbedaan itu, menurut Mbak Atika apa sih yang membuat dia melakukan perubahan-perubahan dari komitmen yang awal Mbak? Ya mungkin karena tuntutan juga ya Mbak ya, maksudnya dia menuntut saya ke hubungan yang jenjangnya lebih serius, sedangkan kayak saya sekarang tuh pendidikannya, saya mau masih fokus dengan pendidikan. Jadi kayak dia tuh kayak mendesak, apa yang memaksa kayak ayo kita hubungannya naik level lah, istilahnya lebih serius. Tapi aku tuh untuk kesana tuh belum siap, maksudnya di kesepakatan atau di komitmen awal hubungan kita tuh udah sepakat kayak saling menunggu dan saling mensupport dulu target masing-masing. Nah ketika dia sekarang dia sudah mau menyelesaikan targetnya dan aku masih jauh, dan dia tuh kayak maksa aku buat ya nanti lah yang kamu, yang penting aku selesai dulu ya, kita bikin tujuan baru. Padahal di kesepakatan dan di komitmen awal hubungan kita tuh nggak kayak gitu. Jadi dia berubah, jadi lebih suka marah-marah dan menuntut hal-hal yang menurutku aku tuh belum nggak bisa penuhin gitu tuntutan dia. Jadi aku pusing gitu Mbak. Oke, jadi perubahannya itu lebih ke menuntut untuk kejelasan ke arah mana nanti ke hubungannya gitu ya? Ya aku tuh kayak maunya santai aja dulu karena aku bilang masih kuliah ya, belum selesai. Walaupun dia sudah, tapi kayak ya tungguin aku gitu loh. Pasti Mbak Tika juga tertekan banget ya dengan keadaan yang seperti itu ya, yang seharusnya disupport tapi malah dituntut banyak hal yang istilahnya bisa dilakukan nanti harusnya ya kan. Kalau dari Mbak Atika sendiri nih, sejauh mana sih hal-hal ini tadi itu berdampak ke kehidupan sehari-hari Mbak Atika? Berdampak tuh sangat ya Mbak, apalagi aku kayak sekarang masih kuliah dan banyak-banyaknya tugas. Jadi kayak kalau dia lagi banyak nuntut atau sedang marah gitu sama aku, nggak jelas gitu kan jadi marahnya apa, aku juga mood aku tuh keganggu, kayak maksudnya aku kepikiran, jadi aku nugasnya nggak fokus, terus kalau pokoknya moodnya jelek deh, maksudnya kayak mempengaruhi banget suasana hati aku. Jadi kayak harusnya aku kayak sebenarnya harus dibedain kan, aku lagi kuliah, soalnya aku nggak memikirkan hal-hal yang di luar itu, aku maunya fokus aja nugas, tapi kepikiran terus sama sikapnya dia yang kayak gitu. Jadi aku ngerasa keganggu banget dalam aku menjalani aktivitas aku sebagai mahasiswa, jadi kayak kurang produktif lah gitu, keganggu. Oke, jadi halnya berdampak di kegiatan perkuliahan ya, jadi kurang produktif, kurang fokus juga ya Mbak. Kalau ke pertemanan nih atau dengan teman-teman di sekitar, gimana, ada perubahan nggak? Ada tapi nggak terlalu berdampak sih, tapi mungkin kadang aku kalau lagi berantem sama dia ya ikut ke bawah suasana gitu. Kalau sama teman-teman juga kayak suka marah-marah, kayak maksudnya lebih emosional aja sih mungkin kalau sama teman-teman. Oke, jadi lebih ke pancing ya, terbawa emosi gitu. Oke. Kalau dari Mbak Atika sendiri nih, sebetulnya apa sih yang diinginkan dari Mbak Atika kepada pasangan Mbak Atika? Kalau aku sih pengennya ya dia kayak dulu lagi, maksudnya dia konsisten dengan komitmennya di awal hubungan kita, menjalani hubungan ini yang kayak dulu lagi, maksudnya saling support, nggak ada saling menuntut hal-hal yang sebenarnya itu tuh di luar kesepakatan kita gitu. Aku cuma pengen itu aja sih, dan dia kayak
aku harap ya ada perubahan lah, kayak dulu lagi, jangan kayak gini suka-suka marah gitu, emosi terus nggak jelas gitu, nggak jelas, karena aku ngerasa terganggu banget gitu loh Mbak, kayak aku pusing juga gitu, dia ini maunya apa gitu. Oke, jadi dari Mbak Adita tuh inginnya sama-sama balik ke komitmen yang awal gitu Ya. ya. Oke, kalau selain hal ini Mbak, adakah lagi yang ingin disampaikan sama Mbak Adita? Apa ya, cukup sih Mbak. Oke, berarti saya coba untuk merangkum ya Mbak, apabila nanti ada kesalahan tolong bisa dikoreksi. Jadi saat ini Mbak Adita tuh merasa sebel ya, merasa terbawa emosi karena terjadi perubahan nih dengan pasangannya Mbak Adita dari komitmen yang awal hingga yang sekarang. Jadi pada awal itu dengan pasangan Mbak Adita berkomitmen untuk saling mensupport, tapi sekarang malah berubah ke lebih menuntut, lebih memaksa, apalagi untuk kejelasan hubungan ke depan. Nah, hal ini tuh juga berdampak ya ke Mbak Adita sendiri dalam hal kuliah, jadi kurang produktif, sama teman-teman jadi juga sering terbawa emosi, begitu ya Mbak ya? Oke Mbak, kira-kira konseling pada hari ini kita cukupkan saja ya. Saya sudah cukup mendapatkan informasi dari Mbak Adita. Kita akan jadwalkan berikutnya ya untuk pertemuan kita yang berikutnya, nanti bagaimana kita akan atur lebih lanjut. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Adita karena sudah hadir, sudah mau membagikan ceritanya bersama saya. Saya juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari saya kepada Mbak Adita ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan Mbak nanti jangan lupa hati-hati di jalan, tetap semangat ya Mbak ya. Terima kasih.